Hai, ketemu lagi bersama saya Harley Prayuda dalam Harley Radio Show. YouTube lovers, kali ini kita akan berbicara hal yang lain. Dan saya sudah hadirkan seorang ahli di bidang city branding. Beliau adalah Ajit Swastedi. Apa kabar Mas Ajit? Wah, sudah Sore lama ya? Kang Harley, lama Sudah. nih kita nggak ngobrol ya. Iya, Berapa kali purnama? Berapa purnama nih tujuh kita udah? purnama. Tujuh Ini purnama ya. tujuh purnama. Tujuh Kayak purnama nih kayak kita. main kerajaan aja nih Eh, gitu. Kita di era kerajaan ya. eh, eh, eh. Kerajaan atau keluarga? Keluarga kerajaan. Keluarga. Keluarga Nggak, tapi nggak kerajaan. apa-apa. Hmm. Yang saya tahu, jadi YouTube Lovers, Mas Ajit ini adalah konseptor city branding salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ya, Itu sejarahnya gimana sih? Em, sebetulnya mimpi lama. Mimpi dari Kabupaten Nganjuk. Nih, kan Belum, Nganjuk kan? belum sebelum Nganjuk ada Oh, beberapa tempat kita sempat exercise untuk city branding. oke. Tapi karena stigma yang muncul di masyarakat bahwa city branding itu just a logo, kemudian tagline dan plus event, terus ngomongnya cuma sekedar untuk pariwisata, akhirnya kita terjebak seolah-olah city branding itu cuma berhenti di ruangan itu. Jadi pertemuan kenapa salah satu kabupaten itu bekerja sama dengan Mas Ajit karena memang dulunya latar belakangnya kan di agency ya, Betul, advertising. ya sampai hari Disangkanya ini. seperti itu. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jadi saya boleh order dong. Boleh, 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 boleh. Apa yang Mas Ajit bisa ceritakan tentang city branding ini sebetulnya? Em, Orang seringkali, mungkin aku agak narik sedikit ke belakang ya. Heeh. Apa sih sebetulnya yang dibilang brand itu apa sih? Yang Mm. dibilang branding itu apa gitu. Nah, itu kan sebetulnya kan masalah-masalah elementer, tapi kan seringkali orang masih nggak ngeh lah di situ. Seolah-olah kalau kita bicara brand, kita cuma bicara logo, bicara simbol, Oh, bicara tagline dan sebagainya kayak gitu-gitu. Sebetulnya kan brand itu kan lebih dari itu. jadi tidak berpikir hanya parsial. Ceritanya harus komprehensif, menyeluruh, baru kita melakukannya secara Iya, parsial iya. boleh-boleh aja. Kalau Heeh, memang itu kan tergantung heeh, anggaran heeh. soalnya Mas Ajit. Benar, benar. Itu problem juga. Memang kan kalau kita ngelihat kan program pemerintah itu sudah ada pentahelix lah. Mhm. Kerjasama antara birokrasi, praktisi, akademisi, Oke. kemudian local talent sama media house dan sebagainya. Tapi menurut saya in practice nggak semudah itu, Ferguson. Oh, nggak Nggak semudah semudah itu. itu. Enggak, soalnya yang Karena, sorry, awam awam yang tahu itu, heeh, city branding kan nanti bekerja dengan sendirinya, terkenal dengan sendirinya. Kemudian apapun yang ada nanti juga dikenal dengan sendirinya. iya, kita punya pakem yang agak berbeda. Eh, di beberapa hal kerjasama antara akademisi dengan praktisi aja relatif nggak pernah terwujud. Iya, Ya iya. mungkin baru kita di Nganjuk ya, itu saya belajar dari beberapa kasus di daerah-daerah lain. Akhirnya kita harus mikir, kayaknya kita harus bekerja sama nih. Artinya bekerja sama itu nggak cuman incognito ketemu gitu, enggak, tapi Heeh. harus benar-benar kita brainstorming lama, kita ketemu sama akademisi, sama praktisi. Kenapa? Karena kita harus ada di frekuensi yang sama harusnya. Karena tuntutan dari daerah itu kan masih punya pakem, tornya lah. Kalau bahasa daerah itu kan tornya bahwa harus ada naskah akademis, harus Iya, ada fundamental teori, bla 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 bla. ada kajian ya. Betul, Oh, ada kajian kajian. ilmiah ya gitu kan. Padahal di industri kita yang di praktisi itu sebetulnya juga ada fundamental teorinya. Oke, oke, sebelum masuk ke situ lebih dalam, Mm-mm. artinya bahwa ketika apakah perlu sebuah kota membranding? Hmm. Hmm. Sepertinya kan Mas Ajit, apakah keberuntungan Kabupaten Nganjuk menggunakan jasanya Mas Ajit? Ya, jadi gini, kan kalau paradigma lama tuh birokrasi itu kan pekerjaannya melayani, Melayani ya. gitu kan? Walaupun sampai hari ini belum tuntas tuh melayani itu dengan cepat, dengan tepat, dengan mudah itu masih jadi perdebatan. Nah, sekarang di era Internet of Things, Eh, ketika teknologi udah semakin terbuka, cepat, dan sebagainya, otomatis kegiatan-kegiatan itu akan semakin kompetitif. Oke. Dan akhirnya juga pasar juga berubah. Dia pekerjaannya sekarang lagi bukan sebagai birokrasi yang melayani, tapi dia harus siap berkompetisi dengan tetangga sebelah, dan Mhm. juga dia juga mampu menjual daerahnya. Oke. Jadi pekerjaan dia semakin kompleks sekarang, nggak cuma sekedar melayani,
tapi siap berkompetisi dan mampu menjual daerahnya. Kenapa? Karena dia harus punya diferensiasi yang distintif. Itu bisa dibuat Bisa diferensiasi dibuat. itu. Heeh. Walaupun sebetulnya secara alam semesta ataupun lokasi tempat itu kan hampir sama sebetulnya. Ya, Punya gunung, ya, punya laut, heeh, heeh, atau punya yang lain sebagai ya, potensi pariwisata dan mm-mm. seterusnya kan tidak hanya itu saja kan. Memang ada yang by nature, memang dia sudah dianugerahi sesuatu yang bisa diangkat. Oleh alam semesta ya. Heeh. Atau by history dia memang sekian puluh tahun dia sudah dikenal seperti itu, gitu kan? Atau memang dia sama sekali nggak punya dan itu bisa didesain. Karena dia siap untuk memenuhi desain itu. Jadi artinya Mas Ajit ini sebetulnya bisa mengkonsep berbagai daerah yang berbeda berarti ya. Iya, karena setiap daerah itu seperti kita sidik jari lah. Orang kembar identik pun sidik jarinya nggak ada yang sama. Jadi kita harus mencari perbedaan itu. Oke, studi kasusnya kita ke Kabupaten Nganjuk aja dulu Nganjuk, ya, misalnya. misalnya kayak Oke, gitu. setelah ada sebuah kebersamaan Mm-mm, saling mm-mm, membutuhkan mm-mm, antara government dan mm-mm, juga profesional seperti Mas mm-mm, Ajit ini, mm-mm. dimulai dari mana dulu sih sebetulnya? Mas Ajit ketika memotret sebuah daerah yang ingin Mm-mm. di-branding. Ya, jadi untuk kasus Nganjuk itu sebetulnya kan sangat spesifik ya. Dia itu secara nggak langsung kan dikelilingi oleh daerah-daerah dengan PDB yang tertinggi, 10 tertinggi di Jawa Timur. Oke. Ada Kediri, ada Madiun, ada Bojonegoro, ada Jombang dan Mojokerto gitu. Ini adalah kota-kota yang masuk di 10 besar PDB-nya terbesar di Jawa Timur. Dan menariknya Nganjuk ini yang paling ya bisa dikatakan nanggung lah. Nanggung ya. Nanggung. Dari sisi apa? Lokasi? Lokasi. Nanggung itu potensi. Oke. Potensinya nanggung. Wah, itu Potensinya nanggung. pekerjaan berat ya kalau udah Ya, gitu. nanggung. Misalnya nih, kalau Maksudnya kita pekerjaan berat untuk mengcreate-nya kalau gitu, kalau iya, nanggung gini. iya. Karena Tapi, misalnya gini, kalau ah, kita mau buat pendekatan religi ya, sama Jombang kita kalah, kalah kuat. Jombang itu sudah sangat dikenal secara historis tempat religi yang kuat. Ada tambak beras, ada tebu ireng, ada denanyar. Besar sekali, bahkan Kediri pun ada Lirboyo misalnya kayak gitu. mhm, mhm. Terus kemudian kalau kita bicara di Kediri, Kediri itu secara historis dia kota industri rokok terbesar, kemudian dia juga secara historis adalah kerajaan yang cukup besar, sangat besar bahkan kerajaan Doho gitu ya. Jadi kalau pendekatannya pendekatan kultural, dia juga kalah juga sama Kediri. Mhm, Kuat mhm. pendekatan kultural Kediri itu sama industri rokoknya dan sebagainya. Itu secara historisnya kayak gitu. Kita melipir sedikit ke sini ke Madiun. Madiun itu adalah dulu tempat karisidenan, pusat karisidenan. Jadi karisidenan itu pembantu gubernur. Jadi Mhm, mhm. dia adalah memang sudah kota besar sejak lama, mulai zaman Belanda. Sampai akhirnya sekarang ada industri kereta api yang relatif besar. Kotanya sudah tertata lebih kuat dengan pendapatan yang kuat. Nah sekarang emergingnya ada di Bojonegoro. Bojonegoro sekarang miningnya tumbuh di sana, industri mining. Nah kita tuh dikelilingi Oke, sama daerah-daerah yang kuat-kuat kayak gitu. oke. Makanya saya nanya, Nganjuk ini punya apa nih? Nah, itu kan pertanyaan besarnya di situ kan. Ah, gitu kan? Harus bagaimana nih nanti kan? Nah itu akhirnya kita carilah itu namanya Potensi. kreatif approach ya. Kita cari Nah, kreatif approach-nya seperti apa. Metodenya apa tetap kira-kira dari nih? potensi kan? Ya dari potensi Ya. kita. Kita mikirin apa. Oh dia punya bawang merah gitu. Oh, oh, Terbaik nomor 3 gitu. Oh dia punya sedudo. oke. Terus kemudian, oh dia punya sekarang lagi dibangun nih. Ada bendungan Semantok yang Hmm, terbesar, terpanjang di Asia Tenggara. Kayak gini, gini, oke. gini. Pertanyaannya, kalau kita ngomong city branding itu kan kita harus mencari the ultimate potential. Jadi artinya potensi yang terbaik dari yang terbaik. Bukan sekedar, oh ya ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya pertanyaanku, bagus berbanding siapa? Kan gitu kan? Hmm, 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 Seduda bagus gitu. Tapi kalau dibanding sama Tumpak Sewu yang Lumajang, Tumpak Sewu itu kelasnya dunia loh. Itu kayak Patagonia loh itu. hmm, hmm, Ya kan? Seduda nggak bisa apa-apa kalau dia bermain kelas di situ gitu. hmm. Oke, terus kemudian kalau kita mau ngomong apalagi nih tadi bawang merah gitu. Bawang merah itu kita pernah jadi juara satu nggak? Ada Brebes di situ, Hmm, 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 hmm. ya kan? Ada di beberapa tempat di Indonesia. Kita juara berapa nih? Kita mau ngapain di situ? Misalnya kayak Oke, gitu-gitu kan. oke. Nah, kemudian kalau kita sekarang punya baru aja nih ada bendungan nih.
mau diapain nih bendungan nih? Apa hanya karena kita punya yang terpanjang, bla 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 dan sebagainya. Nah, akhirnya berangkat dari sana kan kita berdiskusi panjang nih sama akademisi, Hmm. termasuk Kang Harley kan, kita ngobrol panjang. Hmm. Mas bro, ini kita mau ngapain ini? Ya kan? Iya, Kita iya, iya. diskusi panjang nih. Deng 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 deng. Oke, sampai hari ini Nganjuk itu punya value proposition namanya bangkit. Bangkit. Ya, ketika kita nanya bangkit itu apa, maunya kemana, nggak bisa dijawab juga kan. Iya, Akhirnya iya. kan itu kan jadi common gitu. Eh, Nah, akhirnya kita dengan cara berpikir kita mentwist itu, kita mereverse itu dengan bahasa-bahasa kreatif, kita cari itu. Apa tuh? Esensi dari bangkit itu apa? Oh, begini, 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 begini. Akhirnya kita ketemu. Kita cari itu yang namanya rise. Rise itu bangkit kan bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, R nah kemudian I kita cari S E. akronim Iya, itu. betul. Akronim itu kita cari potensi-potensi itu. Iya, iya. Nah, the long story short-nya kita ketemu. R itu kita bicara tentang reachable. Nganjuk itu ada di daerah 25 sampai dengan 50 km berbanding tetangga sebelah. Jadi dia Reachable. bisa reachable dari berbagai macam tempat, Hmm. gitu kan? Arah Yang lah ya, arah lokasi arah. yang tadi saya sebutkan tadi. Terus kemudian I-nya itu investable. Tempat ini layak untuk investasi Oke. karena posisi geografis tadi itu, Mhm. geostrategis itu. Kalau bahasa orang hubungan internasional geostrategisnya Geostrategis. itu Memungkinkan ya untuk itu. memungkinkan untuk itu gitu. Nah, terus akhirnya ketemu lagi yang S itu apa? Nah, sekarang ini kan pemerintah menggalakkan apapun harus hijau. Itu Hmm. ada carbon credit, ada uh, carbon financing, ada macam-macam, sorry, ada green financing, macam-macam. Yang penting green. Hmm. Kita bicara sustainable. Jadi apapun yang akan kita lakukan di situ itu harus punya visi ke depan bahwa sesuatu yang kamu lakukan harus sustainable, ramah lingkungan, bla bla bla, kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah E itu adalah enabler. Ini nih kata kuncinya nih. Ini sebetulnya bukan masalah Nganjuk aja, tapi masalah mungkin seluruh Indonesia. Bahwa inti sari dari city branding itu tidak akan berjalan kalau regulatornya atau birokrasinya tidak enabler. Hmm. Enabler itu ya dia bisa memudahkan, dia bisa mencepatkan, dia bisa menepat gunakan apa yang dilakukan agar dia bisa melayani Artinya di dengan sini baik. berkaitan dengan administrasi dan perizinan Yes, misalnya, salah satunya absolutely, itu ya iya. gitu. Jadi Nah, pelayanan government tuh lebih cepat, mm-mm, akurat, mm-mm. dan tepat. Ya, pertanyaannya tadi saya Oke. bilang di depan, Eh, kan nggak cuma melayani. Oke, oke, oke. Sekarang dia harus siap untuk berkompetisi. Dan Oke. dia juga harus mampu menjual. Mhm. Nah, kemampuan entrepreneurship yang kayak gini ini kan birokrasi kan nggak mendidik dirinya ke sana. Nah, ini kan tantangan. Oke. Makanya kalau kita mesti di branding berdasarkan value proposition tadi, bangkit tadi, jadi rise itu, yang pertama adalah kita melakukan internal branding dulu. Oh, dari Bagaimana? dalam dulu malahan Iya. itu. Itu Jadi, dari dalam tuh apa saja? Misalnya pemahaman tentang city branding itu sendiri, potensi dan seterusnya lah. ya, jadi, uh, Kan persepsi dulu yang sama. Kalau ya, jadi gini, value goals-nya apa? harus paham ya dia Ya, ya. goals intended-nya apa gitu. Makna dari tujuan kamu mau melakukan sesuatu itu apa? Makanya kita tadi menerjemahkan rise tadi itu ke potensi-potensi tadi itu. Hmm. Menurut kita itu berdasarkan kajian bersama, oh Hmm. kita baca nih secara dokumenter, Mhm. secara literatur, mungkin Betul. secara target audience analysis, secara benchmarking analysis, pasti big datanya kita ngelihat, oh punya potensi kayak gini-gini, muncul itu 4 besar itu yang Mhm. nanti bisa diterjemahkan lebih tajam gitu. Dan internal sendiri kan tidak sempit, maksudnya kan mulai dari pucuk pimpinan sampai ke semua Iya, organisasi sampai di pemerintahan lah organisasi gitu. pemerintahan, jadi sampai kelurahan, Paham, harus paham. kecamatan, Oh. dinas, sampai ke Dan kabupaten dan itu didorong paham. memang harus sama-sama ini. Betul. Nah, makanya orang itu kalau kita ngomong brand building journey ya, Heeh. itu kan yang paling gampang itu kan harus identitasnya dulu yang dirubah kan. Untuk trigger. Orang itu kalau mau bergerak, Hmm. membangun brand, itu sebetulnya kan yang paling mudah itu kan identitas. Ya, ya. Harley dulu dia
sebagai orang radio, kemudian dia sekarang sebagai akademisi. Dia bangun brand identity akademisi itu apa? Kan identitasnya Ya, dulu. ya. Dia dandannya, gesturnya, apa macam-macam. Sama, identitasnya kita cari trigger. Nah, itu kalau di kasus di internal itu, usulan kita itu minimal workplace branding. Oh, Jadi mulai dari tempat dulu lah ya. tempat, misalnya tempat dinas-dinas itu fasadnya, lobbynya itu di branding sesuai dengan tema yang sekarang kita lagi gagas. Misalnya gitu ya. Ya, ini temanya pasti masih rahasia nih. Harus dong. Nah, terus kemudian nanti ada master plan untuk city planning. Implementasi. Ya, kira-kira ada yang namanya kita menyebutnya sebagai apa namanya streetscape gitu ya. Streetscape master plan gitu. Apa sih itu? Ya kalau kita misalnya kita ke Bandung ada Braga. Hmm, hmm, Kalau kita ke Jogja ada Malioboro. hmm, Kalau kita di Surabaya ada Tunjungan. hmm. Nah, di daerah-daerah itu harus punya itu. Nganjuk harus punya. Nah, Tapi itu ada kira potensi itu ada ya? ada. Ada ya. Karena itu yang paling paling basic ya. Orang Hmm, datang itu first impressionnya apa gitu. oke. Nah, kemudian kalau sudah ketemu identity itu dengan tools dan exercise yang kita punya itu, baru kita bisa bangun productivity. Apa yang untuk menunjang itu, gitu kan? Hmm, hmm, hmm. Nah, kita ketemulah. Nah, di situ kalau kita ngomong internal branding itu kita kalau di bahasa branding yang lain itu kita menyebutnya sebagai employer branding. Ada employer, ada employee. Jadi kalau employer itu bagaimana birokrasi sendiri membangun dan mendorong program ini agar dia dipahami oleh internal mereka agar mereka bisa menjalankan kegiatan ini. Jadi sebetulnya nggak gampang ya. Nah, Ini perlu sosialisasi di internal. simulasi, sosialisasi kayak gitu. Kalau enggak, kita tuh mau bikin masang sesuatu tapi orang sendiri di dalam itu apa dia Nggak nggak paham. terlibat ya itu nggak akan jalan, Nggak jalan ya. nggak akan jalan. Dan itu harus berproses kayaknya Mas Ajit, nggak instan Harus kan? bisa diakselerasi, Hmm, bisa simultan. Nah, yang oke. paling gampang yaitu tadi kita bikin yang namanya workplace branding itu supaya orang setiap datang ke kantornya di dinas-dinas itu dia merasa oh ada program ini untuk internal. Oh kayak gini 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 gini. Nah, gitu kan? Ya, ya. Nah, akhirnya ketika internal siap seperti itu, baru kita mencari potensi yang di luar itu apa. Nah, kita di luar itu kita menemukan bahwa Nganjuk itu secara historis kan sebagai kota angin. Mhm, Nah, tapi angin itu kan teknis ya. Oh ya, dia ada di sekian di sisi lembah kiri kanan, anginnya gede kayak gini-gini. mhm, mhm. Itu kan nggak ada nilai sesuatu kan. Ya, ya. Makanya kita bikin analogi, pakai teori analogi gitu, approach-nya itu. Oke, kita twist nih. Jadi filosofi gitu. Angin tuh nggak harus teknis kayak gitu, tapi kita bikin filosofi. Kita terjemahkan itu, reachable itu berarti angin apa, nanti investable itu angin apa, Angin apa? gitu kan? Nah, itu di situ kita ketemu. Tapi jangan angin ribut. Ya, itu. Jadi Konflik itu nanti. itu akhirnya kita ketemu, Ya, ya, ya. ya kan? Kalau investable itu angin peluang, gitu kan? Sustainable itu angin hijau. Hmm, Kemudian kalau enabler itu angin solusi, misalnya kayak hmm. gitu kan? Kalau reachable itu kemarin angin apa ya? Saya lupa. Angin kolaborasi kalau nggak salah. Ya. Angin kolaborasi. Nah, artinya dengan kita bikin pola-pola seperti itu nanti konversinya, terjemahannya ke dalam bahasa kreatif, tone manner, tone voice, tone color dari output semua kreatifnya, itu akan bicara tentang angin itu. Mhm, Jadi mhm. nanti kalau ada gambar gitu, ada semilir angin, ada yang diterpa angin, ada apapun itu, akhirnya suasananya itu seperti itu. Nah, itu punya nilai jual. Tematiknya itu ya, Ya, udah jadi tematik ya. nah itu nanti ditabrakkan sama Heeh, value proposition tadi itu. oke. Ke dalam kita konsolidasi, memperkuat itu, keluar kita ngomong brand komunikasi Oke, gitu. itu dasar dari konsep besaran lah ya. Artinya saya tahu bahwa detailnya juga lebih banyak lagi. Iya, Artinya bahwa ketika Kabupaten Nganjuk ini melakukan city branding, kira-kira harapannya Mas Ajit sebagai pertanggungjawaban konseptor, wah, um, saya mencoba peruntungan sebetulnya di Nganjuk iya, itu. iya. Karena apa? Itu bukan yang pertama buat kita. Tapi Oh, kan aku nggak bisa maksa ya. Artinya mereka yang pemilik kekuasaan, mereka pemilik apa namanya kebijakan, ya mereka decision pemilik maker lah ya. ya. Jadi apapun saya pengen mendeliver ini, kita berharap bahwa city branding itu tidak distigmakan hanya sekedar
di surface aja gitu. Nggak Mhm. cuma bicara identitas, tapi journey yang tadi saya bilang itu, sebuah brand itu akan dikatakan brand ketika identitinya punya positioning. Oke. Jadi dari identity, kemudian ke activity, ke productivity, kemudian ada integrity. Nah, itu akhirnya brand integrity itu kemudian muncul semuanya, Mhm. akhirnya namanya brand image itu. Betul. Nah, akhirnya apa? Brand image itu adalah bagaimana orang luar punya persepsi Tentang tentang tempat itu, reputasi seperti apa yang diinginkan karena ada proses itu. oke. Nah, itu bisa diakselerasi sebetulnya. Mhm. Nah, itu baru kita bicara brand. Ya, ya. Nah, itu kenapa ini adalah sebuah perjalanan bersama-sama. Mhm. Itu Jadi kalau kalau di bahasanya mereka itu mereka punya RPJM namanya, mmm, rencana pembangunan jangka menengah per 5 tahunan. mhm. Nah, itu juga bisa di breakdown di RKPD, rencana kerja pembangunan daerah yang 1 tahunan. Ya, ya. Tapi semua kembali ke kebijakan mereka. Mhm. Jadi sampai sejauh Nah, ini di Kabupaten Nganjuk masih tataran konsep ya? ya Oke. kan sama Kang Harley itu sebetulnya kan kita Siapa Kang ngambil Harli itu? teman saya waktu. Oke, oke, terus. Nah, jadi sebetulnya kan itu kan dibuat berdasarkan dari Bapeda kan. Betul. Dari kita menerjemahkan bahasa-bahasa yang dari mereka itu Mhm. ke dalam bahasa komunikasi uh, kreatif, ke dalam strategi marketing pemasaran yang benar. Betul. Kenapa? Ya tadi itu. Karena kami mengusulkan ke mereka, memberikan rekomendasi, memberikan fundamental, memberikan direction. Per hari ini, sebuah daerah itu tidak hanya sekedar melayani, tapi harus siap berkompetisi dan bisa menjual tempatnya. Kalau enggak, Anda ketilep. Dan sudah banyak contoh-contoh daerah lain yang sukses. Yes. Karena akibat dari proses kerja kerasnya juga dengan Eh, aku konsep-konsep yang bilang, oke aku gitu. bilang, menurut aku sih daerah-daerah lain itu juga tidak sepenuhnya. Sorry ya, aku bilang ini disclaimerku Oke. sendiri ya. Nggak apa-apa kan ini Mungkin ya berdasarkan pengamatan aja. mungkin 90% daerah kabupaten kota di Indonesia itu belum menemukan dirinya, Oke. belum ngerti eh, intensinya intensinya kemana gitu loh. Itu Saya- nggak ketemu. Nah, fenomena itu sekarang saya gandengkan. Sekarang ini setiap daerah itu diminta sudah ada yang namanya smart city. Smart City. Betul, Ya, betul. Itu memang nah proyek nasional kan memang. betul. Nah, smart city itu menurut aku ada di wilayah aktivitis. Oke. Nah, aktivitis itu akan jadi bagus ketika identitinya sudah benar. Nah, Hmm. kalau dia mau beraktivitas tapi dia nggak paham itu sama aja dengan kamu mau jadi apa sih? Oh, jadi petinju. Berarti aktivitasku harus lari, latihan fisik gitu. Oh, aku mau jadi pelukis. Berarti aku harus belajar. Nah, ketika dia nggak menemukan identitinya di awal, lalu terus aktivitasnya apa kira-kira? Oke, oke, oke. Jadi saya tertarik dengan sebuah konsep yang komprehensif. Artinya kalau ini kan Kabupaten Nganjuk kan hanya parsial ya bagian. Hmm. Harusnya kita berpikir Jawa Timur ya. Oh Semua iya, kota iya. kita berpikirnya maksudnya dengan seirama. Cuman, cuman gini Kang, kita ngomong city branding itu kan intangible. Iya, 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 Ya iya. kan? Tapi kalau kita ngomong smart city itu kan ada pengadaan alat-alat gitu kan. Itu kan sistem support lah. Iya, Jadi sistem support untuk mengintegrasikan, mengotomasi bisnis proses atau operasional organisasi agar dia lebih optimal. Ada barangnya gitu. Nah, kalau kita itu harus ada disiplin untuk menjalankan itu dan kita memberikan ke mereka bukan sekedar data sama angka loh. iya, iya Ada tahu. output kreatifnya, Iya, iya. ada Justru itu yang membedakan, Mas Adin. mm-mm. Artinya bahwa Aku boleh ngomong gambar. bahasa Mm-mm. ngomong tentang konsep boleh-boleh sama saja. Mm-mm. Artinya kan kajian kan itu Oh, secara keilmuan. iya. Tapi ketika tingkat implementasi di daerah kan berbeda karena perbedaan daerah itu sendiri. Ya. Anggap saja misalnya ketika nanti Mas Ajit disuruh untuk membranding Mm-mm. Pasuruan pasti Mm-mm. akan berbeda juga kan? Oh iya, Situbondo absolutely, akan berbeda absolutely juga. berbeda, Banyuwangi apalagi. absolutely. Fundamentalnya kan dari Anda sebagai akademisi. Anda di situ kan judulnya kan akademisi. Hmm. Di situ Anda kan akademisi. Jadi, Kecil itu. Maksud saya makanya kalau secara akademisi atau keilmuan kan sama. uh, Tapi kan yang paling mahal adalah creativity dan kajian itu sendiri yang menghasilkan output yang uh, berbeda kan? ya Gitu. sebetulnya kalau di runtutan kita kerja itu kan kalau kita sebagai brand agency itu kan bukan sebagai kayak orang hanya menjalankan kegiatan, tapi kan kita terlibat di dalam mulai dari analisa data, Mhm. kemudian kita ada bedah merek, kemudian kita turun lagi ada
kreatif konsep development di Tapi situ. kalau di pemerintahan itu memang harus selalu muncul dari Bapeda. Misalnya tiba-tiba dipanggil oleh dinas pariwisata, itu berarti parsial ya? Parsial, Oh, parsial. Itu karena stigmanya kayak gitu. Nah, jadi masalahnya setiap orang berbuat tapi tidak ada eh, eh, benang merahnya, Mas. mau pariwisata, mau Oke. dinas UMKM koperasi, Oh, itu adalah menjelang hilir. oke. Tapi kan pekerjaan city branding itu harusnya mulai hulu sampai tengah sampai ke hilir. Jadi kalau orang-orang yang ada tiba-tiba sekarang ada UMKM, tiba-tiba sekarang ada Infocom, dia itu posisinya dia menjelang hilir. Aduh, memang ini ngobrol ini Uh, uh, nggak bisa seharian ya. Ini bisa 7 harian. bisa tujuh purnama, harus Tapi tujuh paling nggak purnama bahwa gitu. kita siap untuk menjadi mitra brainstorming tentang city branding ya, Mas. Uh, Maksudnya, saya mencoba untuk memberikan pemahaman itu walaupun tidak mudah ya, ya, ya. karena kita tahu bahwa birokrasi itu punya masalahnya sendiri. Makanya tadi saya bilang pentahelix itu menyatukan 5 ini itu punya mazhab sendiri-sendiri cara bekerjanya. Ya, ya. Nah, itu harus butuh kompromi di antara mereka. Kalau enggak, itu nggak diurai, itu juga nggak Ya akan semoga bahwa Kabupaten Nganjuk ini memahami deh arti dari konsep city branding ini sampai tataran implementasi dan menghasilkan output yang bagus ya, Mas Haji. yes. Seperti itu. Harapan kita itu karena nantinya ada keinginan di setiap kota kabupaten itu bisa memberikan naming yang benar-benar punya nilai jual yang bisa bersaing ke Oke, depan. nanti kita tulisin lagi tentang city branding Kabupaten Nganjuk ini. Tapi YouTube Lovers, nantikan saja konsep-konsep yang sudah dipikirkan oleh Mas Ajit dan kawan-kawan ini bisa terimplementasi dengan baik di Kabupaten Nganjuk dan itu menjadi bisa jadi contoh ya. Harapannya begitu. Harapannya begitu Harapannya ya. begitu. Karena tantangannya ke depan itu nggak bisa ditahan. Gitu. Teknologi itu nggak bisa ditahan. Gitu. Oke, kita lihat aja implementasinya di Kabupaten Nganjuk seperti apa. Nantikan di obrolan-obrolan selanjutnya dalam Oke. tataran implementasi. Yes, Oke, thank you. terima kasih Mas Ajit sudah hadir di Harley Radio Show. Nah, Ting!